Jadi Al-Quran itu menjaga seluruh kitab-kitab Nabi sebelumnya. Dan sama mukjizatnya Nabi Muhammad, dzalika a'lahu kama tahaddi Adam bil asma. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad juga melampaui nabi-nabi yang lain. Kitab Al-Quran melampaui kitab-kitab yang lain. Kenabian Nabi Muhammad melampaui kenabian yang lain. Kemukjizatannya juga sama. Itu makna Al-Kautsar. Kita selama ini sering baca Al-Kautsar, cuman pemahamannya ya Al-Kautsar telaga Al-Kautsar. Bukti tentang itu diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ala syatimain, lagi di pinggir kali itulah. Lagi di pinggir danau atau kali. Wa ma'ahu Ikrimah bin Abi Jahal. Kenal Abu Jahal, Pak? Kenal di mana? Yang lawan Nabi ya gitu ya. Ikrimah ini anaknya. Ini Ikrimah ini dulu belum masuk Islam memang. Bersamanya Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, ini anehnya itu kan gitu. Bapaknya musuhin Nabi, tapi nanti Ikrimah jadi periwayat hadis. Nah, Ikrimah ini anak Abu Jahal, dia bilang sama Nabi, la in kunta shadiqan, kalau engkau benar-benar nabi gitu, fad'u dzalikal hajar alladhi huwa fil janib al-akhar, itu panggil itu batu yang di ujung sana tuh. Yasbahu wala yaqra. Itu batu biar bisa berenang ke sini. Kalau memang kau nabi, nantangin gitu. Kalau engkau benar-benar nabi, itu batu di ujung sana itu biar renang ke sini. Yang disuruh, yang diminta nabi. Nabi langsung fa asyara rasulillahi, ditunjuk batu itu. Batu sini. Wah, batunya itu renang. Batunya renang di atas air. Fanqada'a al-hajar alladhi asyara ilaihi mim makanhi. Itu batu langsung segera itu. Batu dipanggil Nabi langsung. Kita dipanggil adzan enggak langsung. Batunya aja langsung taat tuh. Ilahi mim makanihi wa ama hatta sara baina yadi Rasul, sampai di depan Nabi. Kayaknya itu menghadap batu itu. Ngadep sama Nabi, dia berenang di atas air. Lalu syahidalahu birisalah. Lalu batu ini ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi, bersyahadat. Lah batu aja bersyahadat, ngomong sama Nabi. Faqala Nabi, yakfika hada? Sudah cukup belum? Kamu udah percaya belum kalau aku Nabi? Tanya Nabi kepada Ikrimah. Qala hatta yarji'al makani. Enggak, sampai itu batu balik lagi. Tadi bilangnya suruh datang doang. Sekarang udah datang, suruh balik lagi. Dasar juga ngeyel gitu. Anaknya ini Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Nanti kemudian masuk Islam dia. Di kemudian ini menjadi periwayat hadis. Sampai kemudian balik lagi. Fa'amaron Nabi, lalu Nabi pun memerintahkan batu, balik kamu ke sana, kembali ke tempatnya. Faraja'a ila makanihi, batu pun balik, renang lagi, balik lagi. Hadza a'dham min imsakis safinah nuh 'alal ma. Ini mukjizat ini lebih besar daripada mukjizatnya Nabi Nuh yang buat kapal di atas air. Karena kalau kapal di atas air itu ya biasalah, walaupun gede itu, tapi kalau batu renang di atas air itu luar biasa. Ini aneh. Walaupun sekarang kita ketemu batu apung. Tapi kan seandainya batu apung juga nggak dipanggil, nggak langsung datang begitu. Dia ini batu hitam bukan batu apung masalahnya. Al-hajar itu artinya batu hitam. Hajar aswad, batu hitam. Itu dulu bukan hajar aswad. Dulu itu namanya hajar abiyat, batu putih turun dari surga. Sekarang jadi aswad karena setiap yang nyentuh, yang nyium disedot dosanya. Lama-lama jadi hitam. Lebih hitam lagi setelah banyak orang Indonesia naik haji. Jadi tambah hitam. Orang kita paling banyak soalnya itu.
Bukan canda, emang bener nih. Memang bener orang kita paling banyak naik haji. Dulu itu putih. Wa an Muhammad bin Hatib qala kuntu tiflan, aku dulu masih kecil. Fangsabbal qadar alam alayya minan nar. Lalu ini terbakar api nih saya ini. Fataraqa jildi, kulitku semua kebakar, kullahu. Jadi ketumpahan minyak lalu kebakar. Fahamilatni ummi, ibuku membawaku ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Wa qalat, lalu berkata ibuku, hadza ibni Hatib, ini anakku namanya Hatib. Ihtaraqa kama tara, dia kebakar sebagaimana engkau lihat. Fatafalla Rasulullah ala jildi wa mashab yadi. Lalu Nabi pun mengusap kulitku. Wa mashaha biyadihi, mengusap dengan tangannya, alal muhtariki minhu. Qala adhibil ba'sa rabban nas. Wahai Tuhannya manusia, hilangkan penyakit ini. Diusap sama Nabi. Fasarat sahihan la ba'sabi. Lalu Hatib ini langsung sehat, kayak enggak terjadi apa-apa. Dzalika a'dhamu, ini lebih agung min ja'lin nar, daripada menjadikan api bardan. Min ja'lin nar bardan wa salaman, daripada menjadikan api itu dingin dan menyelamatkan, seperti mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, beliau langsung berdoa, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini firman Allah. Hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Ibrahim doanya dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Kuni bardan, hai api jadilah dingin, wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Langsung dingin tuh api. Jadi Bapak Ibu jangan nyoba-nyoba nyalain kompor, hasbunallah wa ni'mal wakil. Beda. Bacanya, akidahnya, yakinnya itu beda gitu. Kalau Nabi Ibrahim itu nggak cukup cuman ilmu yakin, ainul yakin, bahkan hakul yakin. Jadi nggak kebakar. Dan Nabi Muhammad bukan hanya nggak kebakar, beliau itu bisa menyembuhkan yang bekas kebakarnya. A'la min dalik, itu lebih unggul daripada mukjizat Nabi Ibrahim. Jadi kemukjizatan semua nabi itu diungguli Nabi Muhammad, termasuk kitabnya, suhufnya. Akramallahu Muhammad, Allah memuliakan Nabi Muhammad. Fafalaqalahul qamar, bulan pun terbelah. Padahal di atas langit. Bulan di atas langit bisa dibelah. Rembulan terbelah, dan itu ternyata benar-benar mukjizat. Bukan sihir. Kalau sihir itu cuma menyihir di sekelilingnya. Kenapa dikatakan benar-benar mukjizat? Belakangan diketahui di Cina itu ada prasasti bulan belah dua. Artinya saat itu dari Cina juga kelihatan bahwa bulan pun terbelah. Buktinya ada prasasti bulan belah dua. Nah, itu benar-benar kebelah. Nah kalau sihir itu cuma menyihir mata, bukan menjadi kenyataan. Wa fajjara lahu asabi'ahu uyunan. Lalu keluar itu dari jari-jari jemarinya Rasulullah itu mata air. Ini lebih daripada tongkat Musa. Kalau Musa kan mukul batu, pss, keluar mata air. Nabi nggak pakai pukul-pukulan, nih keluar. Kalau kita keluar keringat. Nabi Muhammad keluar air yang jernih, bisa diminum, bisa untuk wudhu, minum. Nah, itu. Lalu beliau juga kanal ghamam yudilluhu. Kalau jalan dari mudanya itu belum jadi nabi, itu mendung menaunginya. Jalan kemana-mana dimendungin, dilindungin sama mendung.
Saya pernah juga dilindungi, cuma mau hujan. Bukan mau lindungin kita, memang nggak mau kehujanan tuh. Wa atahullah al-Qur'an. Allah berikan kepadanya Al-Qur'an alladzi wasada nuruhu ila syarqi wal gharbi. Yang cahaya Quran ini menyinari timur dan barat. Kebayang nggak? Arab sini itu kan naik pesawat aja 9 jam tuh. Kok Quran sampai ke sini dan orang-orang sini pada baca, orang-orang sini pada ngapalin. Kebayang nggak itu? Ya kalau bukan mukjizat nggak bisa begitu. Timur dan barat seluruh dunia. Dan itu bacaannya sama. Ya kalau beda-beda dikit itu wajar, beda lahjah. Tapi Qur'annya sama. Wasada nuru ila syarqi wal maghrib. Lamma arada Abu Jahal, ketika Abu Jahal pengen melempari Nabi dengan batu, itu Nabi bisa melihat itu dari belakang. Lalu fangsarafa mar'uban kama akramallahu Musa. Lalu dia tinggalkan aja itu langsung tempat itu. Dan Abu Jahal ketika itu sempat juga dalam riwayat itu membuat lubang pura-pura sakit. Dan Nabi itu memang orang mulia itu. Orang mulia. Mendengar musuhnya sakit jadi jenguk gitu. Abu Jahal ini bikin lubang di depan pintunya biar Nabi Muhammad terperosok. Nanti kalau nginjek itu langsung keperosok, ditutup ya masih pasir seperti yang lain. Tapi kalau nginjek langsung terperosok. Baru depan pintu itu Nabi Muhammad langsung dikasih tahu Jibril, itu ada lubangnya, pulang. Langsung balik lagi. Pas Nabi Muhammad balik lagi, Abu Jahal yang tadi tempat tidur pura-pura langsung lari. Dia yang keperosok. Nabi itu ya Jibril menyertai beliau gitu. Dia enggak ketika terperosok itu Nabi Muhammad itu saking baiknya ditolong tuh. Kalau kita ngeliat kayak gitu kira-kira kita tolong atau kita gebukin aja gitu. Kalau kita timbukin aja gitu ya. Kalau Nabi Muhammad enggak tolong tuh. Dulu orang dulu itu begitu sampai pengen nyelakain Nabi itu sampai begitu. Kayak Abu Lahab itu kan sama, istrinya naruh yang namanya duri-duri depan pintu Nabi. Jadi orang dulu itu kalau nggak seneng itu ya ngelawan begitu, sampai bawa batu, pengen lempar batunya ke wajahnya. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, batu pun mengucapkan salam untuknya. Batu fafalaqalahul bahar. Kalau Nabi Musa itu membelah lautan. Wa fajjara lahul ma' minal hajar, lalu dipukul dari batu keluar air. Nabi Muhammad pun sesungguhnya dari tangannya bisa keluar air. Wa qala ba'asa Musa sabban wa sabahat al-ahjar fi yadi Rasulullah sallallahu. Karena wa min masisatin. Nabi Muhammad juga menyentuh itu syat ini kambing yang sudah enggak keluar air susunya, sudah beliau ketika beliau sentuh itu kambing langsung keluar asinya sebaskom. Jadi kambing yang sudah kering kerontang itu disentuh Nabi keluar asinya. Air susu ibu kambing maksudnya gitu. Bukan hanya itu, masa kecilnya itu ketika beliau naik onta, yang onta itu lemes itu paling letoy, setelah Nabi Muhammad naik jadi seger. Tadinya sahabat susuannya itu nangis mulu. Ketika Nabi Muhammad menyusu kepada ibunya, ibu susuan Halimah Sa'diyah, ini langsung banyak asinya. Dan beliau nggak mau ngambil hak orang lain. Nabi Muhammad hanya mau minum ASI sebelah kanan. Karena ASI sebelah kiri buat saudara sesusuannya. Itu keistimewaan Nabi. Cuma mau ngambilnya sebelah kanan. Dan itu tadi, di antara mukjizatnya, dari kecil aja itu sudah begitu, keberkahan. Sampai rumah, itu kambingnya
makan rumput dengan lahapnya. Kenapa? Rumput Halimah Sa'diyah sekeliling rumahnya itu paling hijau. Padahal biasanya rumput tetangga lebih hijau. Rumput rumahnya itu yang hijau. Itu kemujizatan Nabi. Dari kecilnya sampai ketika beliau jadi Nabi. Kalau dulu Nabi Daud lewat gunung-gunung bertasbih, pun Nabi Muhammad lewat. Itu di atas bukit tiba-tiba assalamualaikum, ngucapin salam sama Nabi, bertasbih. Dan Nabi Muhammad pun juga bertasbih bersama batu-batu. Jadi seluruh kemukjizatan yang ada pada Nabi sebelumnya itu ngumpul juga pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini panjang banget ini tentang, kalau disebutkan itu Nabi-Nabi disebut semua. Baru Al-Kausar doang. Inna a'tainakal kausar, sudah setengah jam. Ringkas saja ya. Sesungguhnya kami berikan padamu nikmat yang banyak. Dia Al-Kausar itu tadi disebutkan di antaranya kemukjizatan. Al-Kausar itu sungai Al-Kausar. Al-Kausar itu syafaat, derajat kenabian. Al-Kausar adalah Al-Quran. Karena dia mengungguli dari kitab-kitab yang lainnya. Seluruh mukjizat Nabi Muhammad itulah Al-Kausar. Qala Atha bilang Al-Kausar haudun Nabi. Dia itu telaganya Nabi. Fil mauqif wal mustafid inda salaf wal khalaf. Annahu nahar fil jannah. Jadi ada yang bilang dia itu di mahsyar, tapi yang lebih kuat riwayatnya itu di surga. Ya sama-sama di hari akhirat, tapi di surga. Ini di antara tempat kita mendapatkan syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya. Selain di mizan, di sirat, di Al-Kausar. Itu dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang lain dapat syafaatnya di neraka, diselamatin Nabi setelah masuk neraka. Nah kalau itu mah udah kebangetan, karena saking banyaknya dosa. Kata Ibnu Umar, qala Rasulullah, al-kausar nahrun fil jannah. Al-Kausar itu sungai di surga. Hafatahu min dahab. Yang pinggirnya itu dari emas. Di sini pernah ngelihat nggak Bapak Ibu? Sungai yang pinggirnya dari emas. Sayang-sayang ya. Dulu generasi dulu ada itu. Ya. Ini apalagi itu kalau di ini di sungai. Saya dengar di masjid itu yang kubahnya ada emasnya dicolong tuh. Itu untung yang namanya Monas itu tinggi, jadi nggak dicolong sama orang. Jadi sungai yang pinggirnya dari emas. Kemudian mengalirnya itu di atas batu-batu permata. Yang wanginya itu lebih wangi daripada minyak miski. Lebih jernih daripada ahla min asal abiyat min salju. Lebih jernih daripada salju, lebih manis daripada madu. Nah, itu sungai Al-Kausar. Kalau kita bayangin sungai kalau diminum itu jangan dibayangkan sungai Parong Serap gitu, jangan. Sungai surga itu memang bisa diminum seperti sungai-sungai yang di puncak yang belum kena polusi. Nah. Suatu saat Nabi menyampaikan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, dakhaltul jannah, aku masuk surga, fa idza ana binahar, aku di sungai, yajri bayadihi bayadul laban. Itu airnya jernih putih seperti susu. Ahla min asal, lebih manis daripada madu. Hafatahu khiyamud dar. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, faqultu li Jibril, ma hadza, apa ini? Qala al-Kausar, ini adalah Al-Kausar. Atahullah Ta'ala, Allah telah memberikan kepadamu, fasalli, maka salatlah, li rabbika, karena Tuhanmu. Ai fadam ala salati khalisan li wajhi rabbika. Teruslah kamu salat itu ikhlas karena mengharap Tuhanmu, mengharap keridhaan Tuhanmu. Alladzi afadha 'alaika hadhihi nikmah,
yang telah melimpahkan kepadamu nikmat ini al-jalilah yang begitu luar biasa. Kenapa? Fa inna salat jami'ah li jami'i aqsami syukur. Salat itu mencakup semua syukur. Baik syukur lisan, syukur badan, syukur hati. Itu ada pada salat. Dalam salat ada baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur lisan kita. Syukur badan kita, berdiri, ruku, sujud dalam salat. Lalu syukur qalbu kita, ada di situ khusyuk. Wa kanu lana khoshiin. Makanya kalau belum khusyuk ya baru 2 itu, belum mencakup. Kita ini ada yang khusyuk separuh, ada yang khusyuk seperempat, ada yang nggak khusyuk. Kadang-kadang nggak khusyuk juga gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah nggak lupa rakaat? Halo? Pernah nggak? Nah itu tandanya nggak khusyuk itu. Kalau dipikirkan cuma 4 ya, tapi kok bisa? Nah, ini begitulah setan itu kalau kita lagi sholat, udkur hada, udkur hada, udkur hada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Makanya kita wajar aja kalau kadang-kadang imam lupa itu wajar. Apalagi lupa bacaan, wajar. Oh kadang-kadang nggak imam aja lupa. Itu mencakup semua syukur. Salat tadi, maka dirikan salat. Wanhar, dan berkurbanlah istiqbal kiblah bin nahri, menghadap kiblat dengan berkurban. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dan Al-Fara' Al-Qalbi Abul Ahwas kana ta'ala yaqul al-Ka'bah baiti kiblah salatuka. Ka'bah itu rumahku, kiblatnya salatmu. Kiblatnya orang di Masjidil Haram, Ka'bah. Kiblatnya orang Mekah, Masjidil Haram. Kiblatnya orang selain tanah haram, cukuplah ke tanah haram. Enggak harus ke Mekahnya, enggak harus ke Ka'bahnya, cukup ke seluruh tanah haram. Indonesia enggak harus ke Ka'bah. Kalau Ka'bah khusus nanti bisa beda-beda. Karena Ka'bah cuma 16 meter. Kalau di Istiqlal itu masjidnya berapa meter itu? Itu 100 meter katakanlah. Lah berarti nanti dibikin melengkung. Kenapa? Ya kan harus ada miringnya dikit. Kalau memang harus dibikin pas ke Ka'bah. Tapi enggak, yang di Istiqlal cukup ke tanah haram. Kiblatnya badan ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke tanah haram. Kiblatnya wajah ke tempat sujud. Kiblatnya hati ke Allah. Nah, kalau pas sujud itu kiblatnya ke hidung. Yang dilihat hidung kita, ujung hidung. Tentang kiblat itu dibahas itu. Ka'bah baitihila kiblah salatuka, kiblatu salatika, wa kiblatu qalbika. No, kiblatnya hatimu ini disebutkan nih. Wa yaitu rahmati, rahmatku. Wa qalbuka kiblati rahmati, hatimu itu kiblat rahmatku. Nadru inayati, memandang inayah. Inayah itu pertolongan, pertolonganku, memandang pertolonganku. Fatakun al-qiblatani mutanakhirataini ay mutaqabilataini inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Dulu Nabi Muhammad ketika anak-anaknya pada meninggal, anak-anak lakinya, anak-anak yang lain 6 yang wafat, tinggal 1 Fatimah. Muhammad Abtar, Muhammad Abtar. Turun ayat ini menghibur Nabi. Inna syani'aka wal abtar. Yang membencimu itulah yang abtar. Nabi Muhammad tidak pernah terputus. Sampai hari ini duriyahnya itu taraktu fikum amraini dan tadilu abadan. Ku tinggalkan padamu 2 perkara, enggak akan sesat selama-lamanya.
Ada dua riwayat, sebenarnya banyak riwayat, tapi yang sahih diantaranya ini. Kitabullah wa sunnatu rasulihi. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Satu lagi itu kitabullah wa itri. Kitab Allah dan anak cucu keturunanku. Nah, yang sekarang ini lagi rame ini tentang habaib. Dari Baklawi. Yang orang-orang masih meragukan. Yang ada itu Abdullah bukan Ubaidillah. Padahal itu dia juga. Jadi karena dia, kalau Abdullah itu kan besar, Ubaidillah itu kecil gitu. Nah, dia dipanggilnya Ubaidillah. Kalau saya pribadi lebih aman tetap menghormati mereka daripada kita melecehkan mereka dan ternyata mereka benar anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga disuruh menghormati orang walaupun bukan anak cucu Nabi, apalagi anak cucu Nabi. Laqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Fasalli dirabban har inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus, yang hancur, yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Abu Jahal. Dia yang terputus justru. Dia yang musuhin Nabi, anaknya justru menjadi pengikut Nabi, pejuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nanti 8:30 selama di Pondok Kacang. Di setiap bulan sekali di Gria Pipit itu ngajinya tiap pekan malam Jumat yasinan, tapi sebulan sekali ceramah. Nah, kalau di sini kan tiap pekan, nah, ada ceramahnya. Cuman ini dibalik aja, biasanya yasin dulu baru ceramah. Sekarang ceramah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.